Apa yang terlintas di pikiran kalian jika mendengar kata kanguru? Pastinya, yang tergambar di benak kalian adalah seekor binatang berwarna coklat yang memiliki kantung dan suka melompat. Hewan ini merupakan hewan endemik dari Australia. Namun, jangan salah, negara kebanggaan kita, Indonesia juga memiliki kanguru yang tidak kalah lucu dengan kanguru di Australia. Spesial dalam rangka HUT RI ke-79, kita akan membahas hewan endemik dari tanah Papua, yaitu kanguru pohon. Bagaimanakah hewan yang terkenal di Australia ini bisa tersebar di Indonesia, dan berapakah spesies kanguru pohon yang ada di Indonesia? Sebelum kita melangkah mengenal lebih dekat dengan kanguru pohon, sebaiknya kita harus mengetahui asal-usul dari kanguru pohon. Awal mula sejarah evolusi kanguru pohon dimulai dari nenek moyang mereka yang merupakan kanguru darat yang hidup di Australia. Kanguru pohon diyakini merupakan evolusi nenek moyang kanguru darat yang berasal dari Australia sekitar 5-10 juta tahun yang lalu. Pada saat itu, Australia masih terhubung dengan Papua Nugini melalui daratan. Hal ini memungkinkan berbagai spesies bermigrasi di kedua wilayah tersebut, salah satunya adalah kanguru. Kemudian saat lempeng tektonik bergerak dan Australia mulai menjauhi Papua Nugini, kanguru yang bermigrasi ke Papua terpisah dengan tempat asalnya. Dari sinilah titik awal evolusi yang terjadi. Dikarenakan kondisi alam Papua Nugini berbeda dengan Australia, di mana habitat di Australia banyak menyediakan padang rumput terbuka, sementara Papua Nugini menyediakan hutan tropis yang lebat dan banyak pepohonan, membuat para kanguru darat ini harus segera berevolusi menyesuaikan dengan lingkungan yang ada. Perubahan lingkungan menciptakan tekanan selektif yang kuat di habitat baru yang didominasi oleh pepohonan dan hutan lebat. Kanguru darat menghadapi tantangan yang berbeda seperti dalam mencari makanan dan menghindari predator yang berbeda. Selang berjalannya waktu, para kanguru darat ini mulai mengadaptasi hidup arboreal atau hidup di atas pohon, yang awalnya hidup di darat berubah bergerak dari cabang ke cabang. Kakinya yang tadinya panjang mulai berotot dan pendek, kemudian cakar depan mereka menjadi lebih kuat untuk mudah ketika memanjat pohon. Untuk menyeimbangkan badan mereka ketika berjalan di atas pohon, ekor mereka pun semakin panjang. Kanguru pohon yang sudah berevolusi mulai menyebar dan beradaptasi di berbagai hutan di Papua dan Australia Utara, terutama di wilayah Queensland yang memiliki iklim tropis dan hutan yang lebat. Penyebaran ini menghasilkan diversiasi spesies dalam Dendrologus. Setiap spesies memiliki adaptasi unik yang sesuai dengan lingkungan spesifikasi mereka, dari hutan daratan rendah hingga hutan pegunungan. Ada banyak spesies Dendrologus yang tinggal di Indonesia. Pertama, kanguru pohon beruban. Kedua, kanguru pohon ursine. Ketiga, kanguru pohon seri. Keempat, dingiso. Kelima, kanguru pohon wondiwoi. Dan yang terakhir adalah kanguru bermantel emas. Kanguru pohon merupakan satu-satunya makropoda yang diketahui hidup di pohon. Makropoda adalah kelompok besar dari keluarga kanguru dan walabi. Kanguru pohon dapat kalian jumpai di hutan hujan tropis di Queensland, Australia, Papua Nugini, Indonesia, dan beberapa pulau di dekatnya. Kehidupan kanguru pohon sangat berbeda dengan saudaranya, yaitu kanguru darat, sehingga bentuk fisik mereka sangatlah berbeda. Misalnya, dari bentuk tubuh mereka saja sudah berbeda. Kanguru darat memiliki tubuh yang lebih besar daripada kanguru pohon. Kemudian, ekor mereka. Jika kita bandingkan, ekor kanguru pohon lebih panjang dan lebih tebal daripada kanguru darat. Bahkan karena saking panjangnya ekor kanguru pohon, ekor ini melebihi panjang tubuh mereka. Ekor ini membantu menyeimbangkan kanguru pohon pada saat berjalan di atas pohon. Kuku kanguru pohon juga panjang dan melengkung. Fungsi dari kuku ini tentu saja untuk membantu mereka memanjat pohon. Mereka juga memiliki kaki belakang yang kuat. Kaki-kaki ini mereka gunakan untuk melompat dari satu pohon ke pohon lainnya.
Kaki ini juga melindungi kanguru pohon dari cedera ketika melompat dari ketinggian 18 meter. Meski kanguru pohon dapat bergerak lincah di pepohonan, namun di atas tanah mereka bergerak lambat dan kikuk. Kecepatan bergerak kanguru pohon di atas tanah sama dengan kecepatan berjalan manusia dewasa. Kemudian, ketika kanguru pohon sedang melompat, gerakan melompat mereka tidak sama dengan kanguru darat. Kanguru pohon melompat dengan canggung karena ekor mereka yang terlalu panjang. Kanguru pohon adalah hewan penyendiri. Jantan dan betina berkumpul hanya pada saat musim kawin saja. Ikatan kuat terjalin hanya pada induk dan anaknya saja yang menghabiskan waktu berbulan-bulan di kantungnya. Jika dibandingkan jenis marsupial lain, anak kanguru pohon adalah yang paling lama tinggal di dalam kantung. Mereka tinggal selama 246 atau 275 hari. Untuk makanan kanguru pohon, mereka adalah binatang karnivora. Makanan kesukaan mereka berupa buah-buahan, biji-bijian, serangga, telur burung, dan anak burung. Jika di tempat penangkaran, kanguru pohon sering diberi daun teh untuk membantu mempertahankan warna bulu mereka. Ada dua ancaman paling signifikan bagi kanguru pohon, yaitu hilangnya habitat dan perburuan. Akhir-akhir ini, banyak hutan yang dibabat habis oleh manusia. Hilangnya hutan membuat kanguru kehilangan rumah dan sumber makanan mereka. Belum lagi, kanguru pohon seringkali dijadikan makanan oleh masyarakat lokal, seperti yang dilakukan penduduk di pegunungan Torikeli di Papua Nugini. Mereka menjadikan kanguru pohon sebagai makanan pokok. Jika perburuan dan penebangan hutan terus berlanjut, maka lama-kelamaan kanguru pohon akan menjadi kenangan atau punah. Kita sebagai manusia harus bijak mengambil sesuatu dari alam. Jika berlebihan, maka hal tersebut akan merugikan makhluk lain. Jika kalian suka dengan video kanguru pohon ini, jangan lupa like dan subscribe channel Jelajah Alam agar kalian tidak ketinggalan dengan berita-berita terbaru seputar dunia hewan.